Pernahkah Anda membayangkan bahwa kegiatan berkebun di halaman belakang rumah Anda yang tenang bisa saja membuat Anda dijebloskan ke dalam penjara? Terdengar sangat gila, bukan? Namun, faktanya ada beberapa jenis tanaman biasa yang dilarang keras keberadaannya oleh negara. Hari ini, kita akan membahas 5 tanaman ilegal yang pemerintah sebenarnya tidak ingin Anda tanam, dan alasan dibaliknya akan membuat Anda terkejut. Saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan melihat tanaman di sekitar Anda dengan cara yang sama sekali berbeda, karena kenyataannya seringkali lebih aneh daripada fiksi. Mari kita mulai dengan sebuah pernyataan provokatif. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa banyak dari pelarangan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan melindungi kesehatan Anda, melainkan murni soal uang, monopoli, dan kendali? Ya, Anda akan menemukan rahasia dan kebenaran yang tidak terduga yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh pihak berwenang. Sebelum kita masuk ke daftarnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda pernah tanpa sengaja menanam sesuatu yang ternyata dilarang oleh aturan setempat? Tuliskan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah, karena saya sangat penasaran apakah ada di antara Anda yang pernah berurusan dengan hukum hanya karena sebuah tanaman hias. Untuk memahami mengapa ada tanaman yang dilabeli sebagai musuh negara, kita perlu memutar waktu kembali ke masa lalu dan melihat konteks sejarahnya yang penuh warna. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan segala jenis flora untuk makanan, pakaian, tempat bernaung, hingga pengobatan tradisional. Tidak ada konsep tanaman ilegal pada masa itu, semua adalah anugerah alam. Namun, ketika umat manusia mulai memasuki abad modern, tepatnya di sekitar awal abad ke-20, muncul pergeseran kekuasaan yang sangat masif. Pemerintah mulai membentuk lembaga-lembaga regulasi, dan di saat yang sama, perusahaan-perusahaan raksasa di bidang farmasi, tekstil, dan agrikultur mulai membangun kerajaan bisnis mereka. Disinilah konsep pelarangan tanaman mulai lahir. Bukan sekadar karena tanaman tersebut berbahaya, tetapi seringkali karena tanaman tersebut mengancam industri baru yang sedang berkembang pesat. Bayangkan sebuah tanaman yang bisa menyembuhkan atau menjadi bahan baku murah yang bisa ditanam oleh siapa saja secara gratis. Tentu saja ini adalah ancaman besar bagi kapitalisme modern. Oleh karena itu, melalui berbagai kampanye ketakutan yang didanai dengan sangat baik, beberapa tanaman perlahan, namun pasti mulai dilarang, diatur secara ketat, dan dihilangkan dari jangkauan masyarakat umum. Kini, mari kita bongkar satu persatu tanaman apa saja yang masuk ke dalam daftar hitam tersebut. Mari kita mulai dengan tanaman pertama yang mungkin paling sering disalahpahami di seluruh penjuru dunia, yaitu rami industri. Bayangkan sebuah tanaman luar biasa yang bisa digunakan untuk membuat pakaian yang sangat kuat, kertas yang tidak mudah robek dan ramah lingkungan, bahan bangunan yang kokoh, bahkan hingga bahan bakar yang bisa menggerakkan mesin mobil Anda. Terdengar seperti tanaman ajaib yang bisa menyelamatkan bumi kita dari polusi dan deforestasi, bukan? Namun, kenyataannya, selama puluhan tahun, menanam rami ini di pekarangan rumah Anda bisa membuat Anda berakhir di balik jeruji besi dengan tuduhan kriminal yang berat. Mengapa pemerintah begitu takut pada tanaman yang sangat serbaguna ini? Alasannya seringkali dibungkus dengan alasan keamanan dan kesehatan masyarakat. Karena rami industri masih satu keluarga dengan tanaman ganja yang memiliki efek psikoaktif yang memabukkan. Namun, inilah mitos besar yang perlu kita luruskan bersama-sama saat ini juga. Rami industri memiliki kandungan zat psikoaktif yang sangat rendah, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Ini berarti, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba mengonsumsinya, Anda tidak akan pernah bisa merasa mabuk. Pelarangan ini sebenarnya lebih terasa seperti ketakutan yang sama sekali tidak berdasar. Sebagai contoh visual yang mudah dipahami, bayangkan Anda dilarang memelihara kucing rumahan yang lucu, hanya karena kucing tersebut masih satu keluarga dengan harimau liar yang buas. Terdengar sangat konyol, bukan? Jadi, jika rami industri ini tidak bisa membuat orang mabuk dan tidak berbahaya, mengapa tanaman ini dilarang dengan begitu ketat selama hampir 1 abad lamanya? Jawabannya, seperti yang mungkin sudah Anda tebak, bermuara pada persaingan bisnis dan uang dalam jumlah yang sangat besar. Pada awal abad ke-20, rami adalah ancaman terbesar bagi beberapa industri raksasa yang baru saja muncul.
perusahaan kertas yang mengandalkan kayu dari hutan, serta perusahaan kimia raksasa yang baru saja menemukan serat sintetis seperti nilon dan plastik, melihat Rami sebagai musuh alami yang harus dihancurkan. Rami dapat tumbuh dengan sangat cepat, membutuhkan sedikit air, tidak memerlukan pestisida kimia yang mahal, dan menghasilkan serat yang jauh lebih unggul kualitasnya dibandingkan dengan kapas atau kayu. Jika petani diizinkan untuk terus menanam Rami secara bebas, maka industri plastik, nilon, dan kertas kayu mungkin tidak akan pernah bisa menguasai pasar global seperti sekarang ini. Oleh karena itu, para penguasa industri ini menggunakan pengaruh keuangan mereka yang besar untuk melobi pemerintah. Mereka secara sistematis menciptakan kampanye propaganda hitam, menyamakan Rami industri dengan ganja rekreasi, dan menakut-nakuti masyarakat dengan cerita-cerita palsu. Hasilnya sangat mematikan, undang-undang disahkan, dan tanaman ajaib ini pun resmi menjadi ilegal di banyak negara, mengorbankan potensi ekologis demi keuntungan segelintir konglomerat. Sekarang, mari kita lihat dampak dari pelarangan tersebut dan bagaimana situasi Rami industri saat ini di era modern. Meskipun belakangan ini beberapa negara mulai membuka mata dan sedikit melonggarkan aturan mengenai Rami, prosesnya masih sangat lambat dan penuh dengan birokrasi yang mencekik para petani kecil. Pemerintah masih enggan memberikan kebebasan penuh, seringkali mengharuskan petani untuk mengurus izin yang sangat mahal, melewati serangkaian tes laboratorium yang rumit, dan diawasi secara ketat seolah-olah mereka sedang memproduksi senjata berbahaya. Ketidakmauan pemerintah untuk melepaskan kendali ini membuktikan bahwa stigma masa lalu masih tertanam sangat kuat dalam sistem hukum kita. Coba Anda bayangkan sebuah ironi yang nyata di depan mata. Kita saat ini sedang menghadapi krisis perubahan iklim yang mengerikan, masalah polusi plastik yang mencekik lautan kita, dan laju penebangan hutan yang tidak terkendali. Kita sangat membutuhkan alternatif bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rami industri bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk masalah tersebut. Namun, karena hukum yang kuno dan warisan lobi perusahaan raksasa dari masa lalu, kita masih saja dihalangi untuk menanam solusi ini secara massal. Mitos bahwa Rami adalah ancaman bagi masyarakat harus segera dihancurkan, karena ancaman yang sebenarnya adalah ketidaktahuan kita dan keengganan pihak berwenang untuk mengakui kesalahan sejarah yang telah mereka buat. Beralih ke tanaman kedua, kita menjumpai sebuah bunga yang memiliki kecantikan luar biasa, namun menyimpan potensi yang sangat mematikan. Tanaman ini adalah bunga opium, atau yang sering dikenal dalam dunia botani sebagai Papaver somniferum. Jika Anda melihatnya tumbuh di taman, Anda akan terpukau oleh kelopaknya yang lembut dengan warna-warna cerah seperti merah, ungu, atau putih yang menawan. Bunga ini terlihat sangat tidak berbahaya, menyerupai bunga hias biasa yang sering dipajang di halaman rumah pedesaan. Namun, jangan biarkan keindahannya menipu Anda. Di dalam kelopak bunganya yang rapuh, terdapat getah kental yang telah mengubah arah sejarah peradaban manusia. Getah inilah yang menjadi bahan baku utama pembuatan morfin, heroin, dan berbagai jenis obat penghilang rasa sakit golongan narkotika yang sangat kuat. Pemerintah di hampir seluruh dunia telah menetapkan aturan yang sangat ketat mengenai budidaya bunga ini. Di banyak negara memiliki beberapa batang bunga opium di kekarangan rumah. Anda bisa mendatangkan pasukan polisi bersenjata lengkap yang siap menangkap Anda. Mitos yang beredar di masyarakat adalah bahwa siapa saja yang menanam bunga ini pasti berniat untuk memproduksi narkoba secara sembunyi-sembunyi. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Karena secara historis dan kultural, tanaman ini memiliki peran ganda yang sangat membingungkan, antara menjadi obat penyembuh yang mujarab atau racun yang menghancurkan kehidupan seseorang. Mari kita gali lebih dalam tentang sejarah kelam dan terang dari bunga opium ini. Selama ribuan tahun, jauh sebelum ada pabrik farmasi modern, bunga opium ditanam dan digunakan oleh para tabib kuno sebagai obat penghilang rasa sakit yang paling ampuh di muka bumi. Bayangkan zaman dahulu ketika belum ada anestesi modern. Getah bunga ini adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari rasa sakit yang tak tertahankan akibat operasi atau luka perang yang parah. Bunga ini benar-benar dipuja sebagai hadiah dari dewa. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu kimia modern, kemampuan untuk mengekstrak bahan aktif secara masif mengubah bunga penyembuh ini menjadi komoditas pasar gelap yang bernilai miliaran dolar. Pemerintah pun mulai panik ketika melihat wabah kecanduan yang merajalela di berbagai kota besar di seluruh dunia.
reaksi instan dari negara adalah melarang total penanamannya bagi warga sipil. Sebagai ilustrasi, ini sama saja dengan melarang semua orang untuk memiliki pisau dapur di rumah mereka, hanya karena pisau tersebut berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Kebijakan ini tentu saja memicu perdebatan panjang. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa pelarangan ini adalah untuk melindungi warga dari bahaya narkotika yang mematikan. Di sisi lain, pelarangan ini mematikan hak masyarakat untuk memanfaatkan obat alami, sambil memberikan hak monopoli eksklusif kepada perusahaan farmasi besar yang mendapat izin resmi untuk menanamnya secara legal. Salah satu aspek yang paling membingungkan dan seringkali menimbulkan kejadian lucu sekaligus tragis terkait pelarangan bunga opium adalah bijinya. Tahukah Anda bahwa biji dari bunga opium ini adalah biji popi yang sering Anda temukan di atas roti bagel, kue muffin, atau sebagai bumbu masakan di dapur Anda? Ya, biji yang lezat dan renyah itu berasal dari tanaman yang sama yang bisa membuat seseorang dipenjara. Biji popi sendiri sama sekali tidak mengandung zat narkotika, sehingga legal untuk dijual bebas di pasar swalayan. Namun, disinilah letak ironinya yang luar biasa. Jika Anda membeli sebotol biji popi dari rak bumbu di toko kelontong, Anda bertindak sepenuhnya sesuai hukum. Tetapi, jika Anda mengambil biji yang sama tersebut, menaruhnya di dalam tanah pekarangan Anda, dan menyiramnya hingga tumbuh menjadi bunga yang mekar dengan indah, Anda tiba-tiba berubah status menjadi seorang pelanggar hukum atau bahkan dicap sebagai produsen narkotika oleh pihak berwenang. Banyak kasus di berbagai negara di mana nenek-nenek tua yang tidak tahu apa-apa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya karena mereka menanam bunga popi di kebun mereka sekadar untuk tujuan estetika atau hiasan. Fakta ini seringkali tidak diungkapkan secara jelas oleh pemerintah, yang lebih memilih menggunakan pendekatan pukul rata dengan melarang segala bentuk budidaya pribadi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah regulasi bisa menjadi sangat buta terhadap niat dan konteks yang sebenarnya. Tanaman ketiga dalam daftar kita membawa kita jauh ke pegunungan Andes di Amerika Selatan. Mari kita berkenalan dengan tanaman koka, sebuah semak hijau yang tampak sangat biasa, namun memiliki sejarah politik dan hukum yang paling kontroversial di era modern. Ketika mendengar kata koka, hal pertama yang mungkin langsung terlintas di pikiran Anda adalah kokain, bubuk putih terlarang, yang identik dengan kartel narkoba yang kejam dan gaya hidup malam yang merusak. Karena asosiasi inilah, pemerintah di tingkat internasional yang dipelopori oleh negara-negara barat telah menyatakan perang habis-habisan terhadap tanaman ini. Menanam koka di luar wilayah yang diatur secara ketat dianggap sebagai kejahatan internasional yang sangat serius. Namun, ada satu mitos besar yang perlu segera dibongkar di sini. Daun koka mentah sama sekali bukanlah kokain. Menyamakan daun koka dengan kokain sama bodohnya dengan menyamakan buah kentang mentah dengan botol minuman keras vodka murni. Dalam bentuk alaminya, daun koka mengandung alkaloid dalam jumlah yang sangat kecil. Bagi penduduk asli di pegunungan Andes, daun koka telah dikunyah atau diseduh menjadi teh selama ribuan tahun tanpa pernah menimbulkan masalah kecanduan massal. Tanaman ini memberi mereka energi, membantu mengatasi penyakit ketinggian, dan merupakan bagian suci dari ritual budaya mereka. Jadi, larangan global ini seringkali dipandang sebagai bentuk ketidakpahaman yang fatal. Untuk memahami betapa ekstrimnya pelarangan terhadap tanaman koka ini, kita harus melihat bagaimana kebijakan pemberantasan narkoba internasional diterapkan. Selama beberapa dekade terakhir, miliaran dolar uang pajak telah dihabiskan untuk membiayai operasi penyemprotan bahan kimia beracun dari udara di atas hutan-hutan dan ladang-ladang di Amerika Selatan, dengan tujuan tunggal untuk memusnahkan setiap batang tanaman koka yang bisa mereka temukan. Tragedi sebenarnya dari operasi ini adalah dampaknya terhadap para petani lokal yang miskin. Bagi banyak petani di wilayah tersebut, menanam koka bukan karena mereka ingin menjadi raja narkoba yang kaya raya, melainkan karena koka adalah satu-satunya tanaman yang bisa bertahan di tanah yang keras dan merupakan satu-satunya komoditas yang bisa memberikan penghasilan untuk memberi makan keluarga mereka. Pemerintah dengan tegas menolak untuk memahami realitas ekonomi ini. Mereka lebih memilih untuk memusnahkan sumber penghidupan para petani dan secara tidak langsung memaksa mereka masuk ke dalam pusaran kemiskinan yang lebih dalam. Sebagai gambaran, bayangkan jika pemerintah menghancurkan seluruh kebun kopi di suatu negara secara paksa hanya karena kafein dianggap berbahaya jika diekstrak menjadi pil dosis tinggi.
tanpa peduli bahwa petani tersebut hanya ingin menjual biji kopi biasa. Inilah realitas pahit dari kebijakan pelarangan koka yang terus berjalan hingga saat ini. Ada satu fakta yang sangat ironis dan sedikit menggelitik ketika kita membicarakan tentang tanaman koka dan hukum yang mengaturnya. Meskipun tanaman ini dilarang keras di hampir seluruh belahan dunia dan memicu peperangan mematikan, ada satu pengecualian besar yang luar biasa yang jarang disadari oleh masyarakat luas. Perusahaan minuman bersoda raksasa yang logonya berwarna merah dan putih, yang pastinya sangat Anda kenal, memiliki izin khusus dan sangat rahasia dari pemerintah untuk mengimpor daun koka dalam jumlah yang sangat besar. Ya, Anda tidak salah dengar. Sementara seorang petani miskin bisa kehilangan nyawanya atau dipenjara seumur hidup karena menanam beberapa semak koka, perusahaan multinasional besar ini diizinkan untuk memproses daun tersebut guna mengekstrak rasa khas untuk minuman mereka. Kokain yang merupakan produk sampingan dari proses ekstraksi ini kemudian dijual secara legal kepada perusahaan farmasi untuk tujuan medis tertentu. Ini adalah ilustrasi yang sangat sempurna tentang bagaimana hukum seringkali memiliki standar ganda. Jika Anda adalah warga biasa, menanam tanaman ini adalah tindak kejahatan berat yang tidak bisa dimaafkan. Namun, jika Anda adalah perusahaan bernilai miliaran dolar dengan pasukan pengacara dan pelobi di pemerintahan, Anda bisa mendapatkan pengecualian hukum yang eksklusif. Mitos bahwa aturan dibuat murni untuk alasan moral dan kesehatan terbongkar seketika ketika dihadapkan pada kenyataan tentang siapa yang memegang kendali atas rantai pasokan tanaman ini. Selanjutnya kita bergeser ke Eropa untuk membahas tanaman keempat kita, yaitu Absinthus, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Artemisia absinthium. Tanaman herbal ini terkenal karena daunnya yang berwarna keperakan dan rasanya yang sangat pahit. Namun, Absinthus lebih dikenal sebagai bahan utama pembuat minuman keras legendaris yang sering dijuluki sebagai peri hijau. Pada akhir abad ke-19, minuman Absinthus sangat populer di kalangan seniman, penulis, dan kaum intelektual di Paris. Mereka percaya bahwa minuman dari tanaman ini bisa memberikan inspirasi luar biasa. Namun, tidak lama kemudian, tanaman Absinthus dan minumannya menjadi sasaran salah satu kampanye pelarangan paling histeris dalam sejarah modern. Pemerintah di seluruh Eropa mulai panik dan melarang keras tanaman ini dengan alasan bahwa Absinthus dapat menyebabkan halusinasi yang mengerikan, kegilaan permanen, kejang-kejang, hingga memicu tindakan kriminal yang brutal. Ada mitos besar yang berkembang saat itu, yang menyatakan bahwa pelukis terkenal Vincent van Gogh memotong telinganya sendiri karena ia menjadi gila akibat terlalu banyak mengonsumsi Absinthus. Karena cerita-cerita menyeramkan inilah, menanam dan memproduksi Absinthus dianggap setara dengan menyebarkan racun perusak pikiran di tengah masyarakat. Tanaman herbal yang dulunya dihargai karena khasiat pengobatannya, tiba-tiba berubah menjadi musuh publik nomor satu. Namun, mari kita bongkar kebohongan sejarah di balik pelarangan Absinthus ini. Setelah seabad dilarang, ilmu pengetahuan modern akhirnya turun tangan untuk meneliti kembali tanaman Artemisia absinthium ini. Tahukah Anda apa yang mereka temukan? Ternyata tuduhan bahwa tanaman ini menyebabkan halusinasi parah adalah omong kosong belaka. Senyawa kimia dalam Absinthus yang disebut tujon, yang selama ini dituduh sebagai biang kerok penyebab kegilaan, ternyata hanya hadir dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk menyebabkan efek psikologis yang signifikan pada manusia. Lantas, apa yang sebenarnya membuat orang-orang di abad ke-19 menjadi gila dan bertindak brutal? Jawabannya sangat sederhana dan mengecewakan: keracunan alkohol murni. Pada masa itu, minuman Absinthus seringkali dicampur dengan alkohol berkualitas sangat buruk yang murah, bahkan kadang-kadang dicampur dengan bahan kimia beracun, seperti tembaga sulfat untuk memberikan warna hijau yang mencolok. Jadi, yang merusak otak para seniman bukanlah tanaman herbal Absinthus itu sendiri, melainkan alkohol oplosan yang mematikan. Mengkambing hitamkan sebuah tanaman selalu lebih mudah bagi pemerintah daripada harus menghadapi masalah sosial alkoholisme yang merajalela. Ini adalah contoh klasik bagaimana sebuah mitos yang diulang-ulang secara terus-menerus oleh pihak berwenang pada akhirnya dapat diterima sebagai sebuah kebenaran mutlak oleh masyarakat luas. Jika ilmu pengetahuan membuktikan bahwa tanaman Absinthus tidak berbahaya, lalu siapa yang sebenarnya berada di balik layar kampanye ketakutan yang berujung pada pelarangannya? Sekali lagi, jawabannya adalah
masalah uang dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Pada masa kejayaan Absinthus, industri anggur atau wine di Prancis sedang mengalami krisis yang sangat parah akibat serangan wabah hama tanaman. Karena anggur menjadi langka dan sangat mahal, masyarakat beralih meminum Absinthus yang harganya jauh lebih murah. Tentu saja, para pemilik kebun anggur dan produsen wine raksasa merasa sangat terancam dengan situasi ini. Ketika industri anggur mulai pulih, mereka menyadari bahwa pelanggan mereka telah direbut oleh peri hijau. Maka, asosiasi produsen anggur segera menyewa politisi, ilmuwan palsu, dan jurnalis untuk melancarkan serangan propaganda hitam besar-besaran terhadap Absinthus. Mereka menciptakan cerita-cerita seram untuk menakut-nakuti publik dan pemerintah yang menerima banyak uang pajak dari industri anggur dengan senang hati mendukung pelarangan tersebut. Larangan terhadap Absinthus pada dasarnya adalah salah satu contoh awal dari kampanye kotor korporasi yang berhasil membunuh kompetitornya dengan menggunakan tangan pemerintah. Jadi ketika Anda dilarang menanam tanaman herbal tertentu, selalu tanyakan pada diri Anda, industri raksasa mana yang keuntungannya sedang dilindungi oleh hukum ini? Kini kita tiba pada tanaman kelima, yang mungkin adalah yang paling mengejutkan sekaligus yang paling relevan bagi kehidupan kita di masa sekarang. Tanaman ini bukanlah tanaman beracun, bukan pula bahan pembuat narkotika, dan sama sekali tidak menimbulkan halusinasi. Tanaman rahasia ini adalah benih transgenik berpaten, seperti jagung, kedelai, atau kapas hasil rekayasa genetika yang dimiliki oleh perusahaan agrokimia raksasa. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa tanaman pangan biasa menjadi ilegal untuk ditanam? Disinilah letak konspirasi modern yang sangat mengerikan. Selama lebih dari 10.000 tahun sejarah peradaban, petani memiliki tradisi yang sangat mendasar. Setelah panen, mereka akan menyisihkan sebagian benih terbaik untuk ditanam kembali pada musim tanam berikutnya. Ini adalah inti dari kelangsungan hidup manusia. Namun, di era pertanian modern ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang memperbolehkan perusahaan besar untuk mematenkan kehidupan itu sendiri. Jika seorang petani membeli benih berpaten ini, mereka diikat oleh kontrak hukum yang sangat ketat, yang melarang keras mereka untuk menyimpan atau menanam kembali benih dari hasil panen mereka sendiri. Jika mereka tertangkap melakukan praktik pertanian yang sudah berumur ribuan tahun tersebut, mereka bisa dituntut di pengadilan, didenda dengan jumlah yang sangat fantastis, dan tanah mereka bisa disita. Bayangkan situasi yang menakutkan ini. Anda adalah seorang petani kecil yang mencoba bertahan hidup. Angin bertiup kencang membawa serbuk sari dari ladang jagung berpaten milik tetangga yang kaya raya dan tanpa sengaja menyerbuki ladang jagung organik milik Anda. Tiba-tiba, tanpa Anda sadari, tanaman di ladang Anda kini mengandung gen yang dipatenkan oleh perusahaan raksasa. Beberapa bulan kemudian, penyelidik swasta dari perusahaan tersebut datang, mengambil sampel tanaman Anda, dan menuduh Anda telah mencuri properti intelektual mereka. Anda yang merupakan korban dari penyerbukan alami yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, diseret ke meja hijau dan dituduh melakukan pelanggaran hukum yang serius. Terdengar seperti skenario dari film fiksi ilmiah yang gelap, bukan? Sayangnya, ini adalah realitas yang terjadi pada ribuan petani di seluruh dunia saat ini. Pemerintah, melalui sistem peradilan dan hukum paten yang mereka buat, seringkali berdiri di pihak perusahaan raksasa ini, bertindak layaknya polisi swasta yang mengawasi benih tanaman. Mitos yang dijual kepada masyarakat adalah bahwa paten ini diperlukan untuk mendorong inovasi teknologi demi memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Namun, banyak pihak yang menyadari bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan monopoli absolut, di mana para petani dipaksa untuk terus-menerus membeli benih baru setiap tahun dari satu sumber yang sama. Keterlibatan pemerintah dalam melindungi benih berpaten ini memunculkan pertanyaan moral yang sangat mendalam tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak atas alam. Dengan melarang petani untuk menanam kembali benih mereka, pemerintah secara efektif telah mengkriminalisasi salah satu bentuk kemandirian manusia yang paling dasar. Tanaman ilegal jenis baru ini tidak dijaga oleh anjing pelacak narkoba atau pasukan militer di hutan, melainkan dijaga oleh sepasukan pengacara berjas rapi, dokumen hukum yang tebal, dan ancaman kebangkrutan ekonomi. Ini adalah bentuk kontrol tingkat tinggi terhadap kedaulatan pangan kita. Jika segelintir perusahaan diizinkan untuk mengendalikan benih, maka mereka pada dasarnya mengendalikan pasokan makanan dunia.
Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah, banyak dari jenis benih tradisional yang beraneka ragam mulai punah, digantikan oleh tanaman monokultur yang seragam secara genetik dan rentan terhadap penyakit baru. Pelarangan untuk menyimpan benih ini bukan hanya masalah hukum ekonomi, tetapi juga ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati bumi kita. Kesimpulannya, tanaman yang paling ditakuti oleh sistem modern bukanlah tanaman yang bisa membuat Anda mabuk, melainkan tanaman yang bisa memberikan Anda kebebasan, kemandirian, dan kemerdekaan dari ketergantungan pada sistem kapitalisme global. Mari kita rangkum bagaimana hukum seringkali diciptakan, bukan berdasarkan logika atau kebenaran ilmiah, melainkan oleh rasa takut yang dimanipulasi dan kekuatan modal finansial. Dari ganja industri yang dilarang karena seratnya terlalu bagus dan mengancam industri kertas sintetis, bunga opium yang keberadaannya di kebun nenek Anda dianggap sebagai ancaman nasional, sementara perusahaan farmasi meraup keuntungan triliunan dari ekstraknya, hingga tanaman koka yang diperangi di negaranya sendiri namun diekstraksi secara eksklusif untuk rasa minuman bersoda milik perusahaan barat. Kita juga melihat bagaimana tanaman herbal absinthus difitnah secara kejam oleh lobi industri minuman anggur hanya demi menyingkirkan saingan bisnis. Dan yang paling parah, bagaimana undang-undang paten modern telah merampas hak petani untuk sekadar menyimpan benih, mengubah tindakan menanam jagung menjadi kejahatan perdata yang bisa menghancurkan hidup mereka. Semua contoh ini memberikan satu benang merah yang sangat jelas. Saat pemerintah melarang Anda untuk menanam sesuatu di tanah Anda sendiri, alasan utamanya jarang sekali berkaitan dengan menjaga keselamatan Anda. Alasan sebenarnya hampir selalu berkutat pada siapa yang akan kehilangan uang jika Anda dibiarkan mandiri, dan siapa yang akan mendapatkan kekuasaan dengan mengatur apa yang boleh tumbuh dari dalam tanah. Pola pelarangan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap informasi yang disajikan oleh otoritas. Sebagai masyarakat modern yang cerdas, kita tidak boleh menelan mentah-mentah narasi ketakutan yang sengaja dihembuskan. Ketika ada kampanye besar-besaran yang menjelek-jelekkan sebuah tanaman alami, kita harus mulai bertanya, siapa yang mendanai penelitian ini? Industri mana yang paling diuntungkan jika tanaman ini lenyap dari muka bumi? Sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa mitos yang dibangun oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan bisa bertahan selama ratusan tahun, mengubah tanaman penyembuh menjadi racun dalam pikiran publik, dan mengubah petani mandiri menjadi pelaku kriminal. Memahami sejarah botani yang tersembunyi ini adalah langkah pertama kita untuk merebut kembali hak asasi kita atas alam. Alam tidak pernah menciptakan hukum. Manusialah yang menciptakan hukum tersebut untuk mengendalikan manusia lainnya. Bayangkan, jika suatu hari nanti, pemerintah dengan alasan krisis kesehatan yang baru, memutuskan bahwa menanam sayuran organik di rumah Anda adalah tindakan ilegal karena tidak memenuhi standar sterilisasi industri. Terdengar mustahil hari ini? Mungkin. Tetapi melihat sejarah dari kelima tanaman yang telah kita bahas, kita tahu bahwa batas antara yang legal dan ilegal seringkali hanya ditentukan oleh seberapa besar lobi politik yang terjadi di belakang layar. Fenomena pelarangan tanaman ini juga menyoroti ironi terbesar dalam peradaban kita. Di satu sisi, kita selalu didorong untuk hidup lebih hijau, menanam pohon, dan kembali ke alam untuk mengatasi tekanan zaman modern. Namun di sisi lain, tangan-tangan kekuasaan tanpa ragu akan memotong setiap tunas tanaman yang dianggap tidak sejalan dengan agenda ekonomi mereka. Ini adalah perjuangan yang terus berlanjut antara kedaulatan individu dan dominasi perusahaan yang didukung oleh regulasi negara. Kita sedang menyaksikan sebuah peperangan diam-diam yang terjadi di ladang, di hutan, dan di halaman belakang rumah kita. Dan sayangnya, karena kurangnya pemahaman yang utuh, banyak dari kita yang secara tidak sadar mendukung pelarangan tersebut karena percaya pada mitos yang disebarkan. Inilah mengapa pendidikan dan penyebaran informasi yang benar sangatlah krusial. Jika kita bisa menyadarkan lebih banyak orang tentang fakta bahwa tanaman seperti rami dapat menyediakan bahan baku tanpa merusak lingkungan, bahwa tanaman herbal tidak seberbahaya yang diceritakan, dan bahwa memonopoli benih adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, maka mungkin suatu hari nanti kita bisa menekan para pembuat kebijakan untuk mengubah undang-undang usang ini. Pengetahuan adalah senjata terbaik untuk melawan propaganda yang telah berurat akar selama puluhan tahun.
Tentu saja, ada pihak-pihak yang akan berpendapat bahwa tanpa adanya regulasi dan pelarangan yang ketat, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan karena penyalahgunaan tanaman-tanaman ini. Namun, sejarah selalu menawarkan solusi yang jauh lebih masuk akal daripada pelarangan buta, yaitu edukasi, regulasi yang bijak, dan penghilangan stigma. Mengatur sesuatu dengan akal sehat jauh lebih efektif daripada melarangnya sama sekali. Saat sebuah tanaman dilarang, tanaman itu tidak hilang. Tanaman itu hanya berpindah ke pasar gelap, harganya meroket, kualitasnya tidak terkontrol, dan pada akhirnya justru menciptakan lebih banyak penderitaan dan kejahatan di masyarakat. Sebaliknya, ketika sesuatu dilegalkan dan diatur dengan transparansi, masyarakat bisa memanfaatkannya dengan aman, pemerintah mendapat pemasukan dari pajak yang adil, dan industri-industri kecil serta petani lokal dapat berkembang secara ekonomi. Pergeseran paradigma inilah yang sangat ditakuti oleh para penguasa monopoli, karena hal itu akan menghancurkan kerajaan bisnis eksklusif yang telah mereka bangun di atas penderitaan orang lain dan kebohongan sejarah. Sebagai penutup dari pembahasan panjang kita di bagian utama ini, saya ingin Anda merenungkan sejenak betapa rapuhnya kebebasan kita yang sebenarnya. Kita merasa bebas saat berjalan di taman atau saat berbelanja di pasar. Tetapi kenyataannya, sistem di sekitar kita secara diam-diam membatasi interaksi dasar kita dengan bumi tempat kita berpijak. Fakta bahwa sebutir benih atau sehelai daun hijau bisa dianggap sebagai barang bukti tindak kejahatan berat adalah bukti nyata bahwa sistem hukum kita telah menyimpang jauh dari hukum alam. Kita harus mulai menghargai alam bukan hanya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi, tetapi juga sebagai warisan bersama yang tidak boleh diklaim secara eksklusif oleh korporasi manapun. Mari kita jadikan informasi ini sebagai langkah kebangkitan kesadaran kita. Jangan biarkan ketakutan yang diciptakan oleh orang lain mendikte apa yang boleh dan tidak boleh kita pelajari, manfaatkan, dan kembangkan. Bumi ini telah menyediakan segalanya yang kita butuhkan untuk hidup sehat dan mandiri. Tugas kita sekarang hanyalah untuk memastikan bahwa anugerah tersebut tidak dirampas oleh segelintir pihak yang serakah. Mulailah mencari tahu lebih banyak tentang tanaman di sekitar Anda, pelajari sejarahnya, dan jangan pernah ragu untuk mempertanyakan aturan yang tampak tidak masuk akal. Itulah dia, sebuah perjalanan panjang yang mengungkap fakta mencengangkan di balik 5 tanaman ilegal yang telah dimusuhi oleh pemerintah selama bertahun-tahun. Kita telah melihat bahwa di balik setiap undang-undang pelarangan yang mengatasnamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, selalu ada bayang-bayang kepentingan finansial yang sangat besar, konspirasi lobi perusahaan multinasional, dan upaya sistematis untuk mengendalikan kebebasan serta kemandirian individu. Mulai dari rami industri yang menjadi korban ambisi perusahaan plastik, bunga opium dan koka yang dieksploitasi dengan standar ganda, absintus yang menjadi kambing hitam industri minuman keras, hingga tragedi benih berpaten yang merampas hak asasi para petani kecil di seluruh dunia. Semuanya memberikan sensasi, wow, ternyata selama ini kita telah dibohongi, yang tak terelakkan. Pada akhirnya, pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus selalu kritis dan tidak mudah percaya pada narasi tunggal yang disodorkan oleh penguasa. Terima kasih banyak telah menemani saya mengupas tuntas misteri botani ini sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini membuka mata Anda dan memberikan wawasan baru yang berharga, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus mengungkap kebenaran tersembunyi lainnya bersama-sama. Jangan lupa berikan like pada video ini untuk membantu algoritma menyebarkan pesan penting ini kepada lebih banyak orang. Sekarang tibalah giliran Anda. Dari kelima tanaman ilegal yang kita bahas hari ini, manakah yang kisah dan alasannya paling membuat Anda terkejut atau marah? Tuliskan pemikiran dan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita mulai diskusi yang menarik di sana.